sebagai stimulan buat bikin orang mudah tidur selama 30 hari. Yang diturun di dalam ruangan kita supaya dosis stresnya bisa menjadi awalnya sih biasa aja, tapi setelah lewat hari kelima, situasi di dalam ruangan itu malah berubah jadi sangat kacau dan mencekam. Para tahanan mulai ngalamin paranoia parah dan mereka berhenti ngomong satu sama lain, malah mulai bisik-bisik ke mikrofon yang ada di sana. Pas masuk hari ke-9, jeritan mulai pecah, bahkan ada tahanan yang teriak sampai pita suaranya hancur cuma karena nggak mau tidur. Para tahanan itu udah bukan kayak manusia lagi, mereka malah nolak mau dikeluarin dan minta gasnya dinyalain lagi karena takut kalau mereka tidur, mereka bakal mati. Kondisi fisik mereka hancur berantakan karena mereka ngelakuin hal sadis ke badan mereka sendiri selama enggak tidur itu. Project MK Ultra. Kalau lu mikir kontrol pikiran itu cuma ada di film Stranger Things, lu salah besar. CIA pernah melakukan itu secara nyata lewat proyek MK Ultra. Selama perang global, mereka pengen punya senjata rahasia buat nyuci otak musuh. Caranya, mereka kasih obat antraks kayak LSD ke orang-orang tanpa izin, mulai dari mahasiswa, pasien rumah sakit, sampai narapidana. Gak cuma dicekokin obat, mereka juga disiksa mental, disetrum, sampai diisolasi berhari-hari, cuma buat lihat seberapa jauh mental manusia bisa hancur. Proyek ini sangat rahasia sampai-sampai dokumennya banyak yang dimusnahin pas mau ketahuan. Banyak korban yang hidupnya hancur permanen gara-gara eksperimen ini. Ini bukti nyata kalau kadang pemerintah sendiri bisa terlibat di bawah teror psikologis yang paling mengerikan. Eksperimen siklus Tuskegee ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan paling jahat dalam sejarah medis Amerika. Selama 40 tahun ada 600 pria kulit hitam miskin di Alabama yang dijadiin kelinci percobaan tanpa mereka tahu. Mereka dibilang bakal diobatin karena punya darah buruk, padahal sebenarnya mereka menderita sifilis. Parahnya, pas obatnya, penicillin, udah ketemu, para peneliti ini sengaja nggak kasih obat itu ke para korban. Kenapa? Karena mereka cuma pengen lihat gimana penyakit itu merusak badan manusia sampai mati. Mereka dibiarin menderita, buta, gila, sampai meninggal pelan-pelan demi ilmu pengetahuan. Eksperimen ini baru stop tahun 1972 setelah ada yang berani membongkar ke media. Benar-benar sebuah tragedi yang didasari rasisme dan ketidakpedulian total sama manusia. Unit 700 tadi. Kalau misalnya definisi neraka di dunia nyata, unit 731 adalah jawabannya. Pas Perang Dunia Kedua, unit rahasia Jepang ini ngelakuin hal-hal yang saking sadisnya sampai bikin lo nggak percaya manusia bisa sekejam itu. Mereka benar-benar hidup tanpa bius cuma buat lihat organ dalamnya kerja. Mereka juga pakai tawanan buat nyoba senjata biologis kayak wadah gas dan antraks. Ada yang dibekuin tangannya sampai copot atau dimasukin ke tabung tekanan tinggi sampai organ tubuhnya meledak. Para korbannya dipanggil atau potongan kayu, seolah-olah mereka bukan manusia. Yang makin berat, lolos dari hukuman karena mereka nuker data eksperimen maut itu sama perlindungan dari pihak sekutu. Sebuah sejarah hitam yang masih terasa panas sampai sekarang. Di tengah kengerian kamp Auschwitz, ada satu sosok yang dijuluki malaikat maut, yaitu Joseph Mengele. Obsesinya sama anak kembar itu benar-benar sakit. Dia sering berdiri di depan gerbang kereta api, milih anak-anak mana yang bakal dia siksa di labnya. Dia pernah nyoba jahit 2 anak kembar jadi satu, cuma buat bikin kembar siang buatan. Gak cuma itu, dia juga nyuntikin bahan kimia ke mata anak-anak biar warnanya berubah jadi biru. Semua mengikuti teori ras unggul Nazi. Kalau salah satu dari anak kembar itu mati, dia bakal langsung membunuh kembarannya buat dibedah barangnya. Mengira itu bukti kalau kecerdasan dan moral, cuman bakal masih dirilis bersama mereka. Dia gak pernah dan itu yang bikin cerita ini makin terasa gelap. Stanford Prison, apa yang terjadi kalau orang biasa dikasih kekuasaan tanpa batas? Stanford Prison Experiment punya jawabannya, dan itu serem banget. Ini pembantu membuat simulasi penjara di basement dengan mahasiswa. Mahasiswa yang jadi penjara langsung bekerja dengan menyiksa penjara sendiri secara modern, maksa melakukan Forum Gereja Surabaya. Pengumuman Surabaya 2018 adalah serangkaian serangan bom
yang terjadi pada tanggal 13 hingga 14 Mei 2018 di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Kronologi serangan insiden ini diantaranya adalah Minggu 13 Mei 2018 pagi hari, 3 gereja di Surabaya menjadi sasaran bom, yakni Gereja Katolik Santa Maria Tak Berjala atau SMTB, Gereja Kristen Indonesia atau GKI, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS. Pelaku adalah satu keluarga. Sang ayah meledakkan bom di GPPS, dua anak laki-lakinya menyerang SMTB, dan sang ibu bersama dua anak perempuannya menyerang GKI. Minggu malam 13 Mei 2018, ledakan terjadi di kompleks rumah susun Wonosobo, Sidoarjo. Pelaku tewas bersama istri dan satu anaknya. Akibat ledakan bom yang tidak sengaja meledak saat dirakit, Senin 14 Mei 2018, bom terjadi di markas Polrestabes Surabaya. Pelaku adalah satu keluarga yang menggunakan dua sepeda motor untuk menyerang korban. Para 4 pelaku tewas, namun satu anak perempuan pelaku masih selamat. Korban jiwa terdapat 28 orang tewas, termasuk 13 pelaku dan 15 korban sipil. Lebih dari 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Serangan ini diklaim dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, kelompok afiliasi di Indonesia. Motif diduga sebagai bentuk balas dendam atas penindakan terhadap kelompok radikal dan sebagai propaganda untuk menarik simpati terhadap. Serangan ini mencatat sejarah kelam sebagai pertama kalinya di Indonesia di mana anak-anak berumur 9 hingga 18 tahun dilibatkan langsung dalam aksi bom. Bom Sarinah. Bom Sarinah 2016 juga dikenal sebagai serangan Jakarta 2016 adalah serangan bus yang terjadi pada 14 Januari 2016 di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kronologi serangan dimulai sekitar pukul 10.40 dengan ledakan bom berdiri di dalam box di gedung Cakrawala. Ledakan kedua terjadi hampir bersamaan di pos polisi di depan gedung Sarinah. Setelah ledakan terjadi berbeda antara pelaku dan aparat keamanan selama sekitar 11 menit disertai 4 ledakan susulan. Situasi berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Terdapat 7 korban tewas dan 19 korban terluka. Dari 7 korban meninggal, 5 orang adalah pelaku serangan, sedangkan 2 orang adalah warga sipil. Satu dari warga sipil tersebut adalah WNA Belanda yang dieksekusi oleh para pelaku, dan ada juga korban WNA dari Aljazair, namun berhasil selamat dan melarikan diri. Polisi mengidentifikasi Bahri Naim sebagai otak dibalik serangan ini. Motifnya, Bahri Naim diduga terlibat dengan serangan dan ingin memperkuat eksistensi di Asia Tenggara. Mario United Sport. Pemain Hotel Jiwa Mario Jakarta 2003 merupakan salah satu serangan teror yang mematikan dan peristiwa ini terjadi pada hari di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kronologinya, pada pukul 12.04, sebuah mobil Toyota Kijang bernomor polisi yang dikendarai oleh pelaku meledak di depan lobi Hotel Jiwa Mario. Bom tersebut diledakkan menggunakan pemicu dari ponsel. Akibatnya, banyak sekali kendaraan dan bangunan hotel yang hancur. Ledakan tersebut menewaskan 12 orang termasuk pelaku tadi dan 150 korban luka-luka. Namun insiden ini tidak berhenti di sini. Pada 17 Juli 2009 terjadi serangan lagi oleh pelaku bom. Hal ini menargetkan 2 lokasi, yakni Hotel Jiwa Mario dan Hotel Ritz-Carlton. Ledakan pertama terjadi di Hotel Ritz-Carlton di lantai 2 saat para tamu sedang sarapan. Ledakan kedua terjadi di ruang pertemuan kecil di Hotel Jiwa Mario yang saat itu digunakan untuk pertemuan bisnis. Kedua pelaku bom diketahui telah menginap di kedua hotel tersebut beberapa hari sebelumnya dan menyelundupkan ban peledak ke dalam kamar mereka. Terdapat 9 korban yang tewas, termasuk 3 warga negara Australia, 2 warga negara Belanda, 1 warga negara Selandia Baru, dan 3 warga negara Indonesia, dan termasuk 2 pelaku bom. Dan terdapat 53 warga terluka. Serangan ini didalangi oleh Nurdin M. Tok, seorang militan asal Malaysia yang merupakan pemimpin faksi Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Salah satu pelaku utama dalam operasi ini adalah seorang teroris yang bekerja di kedua hotel tersebut. Dia bertanggung jawab menyelundupkan bom ke dalam hotel melalui jalur logistik dan membantu merakit bom di kamar hotel. Motif penyerangan ini masih berspekulatif. Salah satunya yakni para pelaku merasa tidak puas dengan situasi politik pasca Pilpres. BTW, insiden ini terjadi 9 hari sesudah Pilpres 2009. Bom Bali 1 adalah serangan yang terjadi pada malam 12 Oktober 2002 di kawasan wisata kota. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia dan menjadi sorotan dunia internasional. Sekitar pukul 23.05, 2 ledakan besar mengguncang Jalan Legian. Seorang pelaku bom
meledakkan diri di dalam korek Paris Pub yang penuh pengunjung. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil van berisi bom berkekuatan tinggi meledak di depan klub Malang Sari Club, menyebabkan kehancuran besar dan kebakaran hebat. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Total korban jiwa mencapai 202 orang dan 209 lainnya luka-luka, termasuk WNA lebih dari 20 negara. Serangan ini direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok Jemaah Islamiyah yang memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda. Motif insiden ini didasari paham radikalisme dan menganggap Pulau Bali adalah, mohon maaf, pulau berdosa karena banyak turis di sana. Ada 32 tersangka pelaku insiden ini, 4 diantaranya dihukum, yakni Imam Samudra, Apelsi, Ali Dufon, dan Ali Imron. Dan diduga Nurdin Emtok juga terlibat. Malam Natal Indonesia. Pengumuman Malam Natal Indonesia 2000 adalah serangkaian serangan koordinasi yang terjadi pada 24 Desember 2000, menargetkan gereja-gereja di berbagai kota di Indonesia. Aksi teror ini merupakan salah satu serangan terbesar terhadap komunitas Kristen di Indonesia dan dilakukan oleh jaringan ekstremis Islam. Insiden ini menargetkan 11 kota besar, yakni Yugoslavia. Yugoslavia berdiri pada tahun 1918 hingga 2003. Letaknya ada di Eropa Tenggara, di kawasan Balkan. Negara ini dikenal karena multi etnis dengan sejarah panjang dan terkenal karena perang Balkan dan juga kehadiran dalam perang dingin sebagai negara waktu. Yugoslavia hilang karena ada perang saudara dan konflik etnis. Akhirnya negara-negara baru muncul, ada Serbia, Kroasia, Bosnia, Slovenia, Makedonia Utara, Montenegro, dan Kosovo. Akhirnya telah menyebabkan konflik di kawasan Balkan masih terasa hingga sekarang. Uniknya, Yugoslavia menjadi tuan rumah Uni Soviet USA. Uni Soviet ini lahir pada tahun 1922 hingga 1991. Letaknya yaitu di Eurasia, jadi termasuk Rusia, Ukraina, Kazakhstan, dan 12 negara lainnya. Uni Soviet itu terkenal karena menjadi superpower global, rival utama Amerika Serikat di perang dingin dan juga negara komunis terbesar di dunia. Uni Soviet ini hilang karena krisis ekonomi, politik, dan sosial yang berujung pada keruntuhan pada tahun 1991. Akhirnya pecah menjadi 15 negara merdeka. Akhirnya warisannya Uni Soviet ini terbentuk dari negara baru termasuk Rusia yang kini jadi superpower dan dapat geopolitik global. Faktornya itu berbacak adalah pemimpin terakhir yang memimpin saat runtuhnya Uni Soviet, Kekaisaran Austro-Hungaria. Kekaisaran Austro-Hungaria yaitu muncul pada tahun 1847 dan berdiri pada tahun 1918. Letaknya tepat di Eropa Tengah dan juga Timur. Dan di sini. Hungaria, Ceko, Slovakia, dan juga yang lain-lain. Kekaisaran Austro-Hungaria ini terkenal karena menjadi salah satu kekaisaran besar di Eropa yang memainkan peran penting dalam Perang Dunia I. Kekaisaran Austro-Hungaria ini hilang dan juga hancur setelah kekalahan dalam Perang Dunia I yang akhirnya wilayahnya dibagi menjadi beberapa negara baru. Warisannya yaitu ada pembagian wilayah yang membentuk negara-negara baru di Eropa Tengah dan juga Timur. Hungaria, Ceko, Slovakia, dan juga sebagian dari Polandia. Uniknya, kekaisaran terakhir Takutnya ada zombie. Jadi ini ada berarti. Tapi keputusannya terlambat. Rusia ini lahir pada tahun 1701 dan jatuh pada tahun 1940. Rusia itu terkenal Siapa ya? kekuatan militer terbesar di Eropa yang menjadi bagian utama dari Jerman. Siapa ya? Dalam Perang Dunia Kedua, dan Rusia pun dibebaskan dan wilayahnya dibagi antara Polandia dan juga Uni Soviet. Pada zamannya, Rusia memberikan banyak kontribusi terhadap sistem militer dan administrasi di Eropa. Jadi Rusia ini dikenal dengan disiplin militer yang sangat ketat. Tibet ini lahir pada tahun 1912 dan itu pada tahun 1991. Letaknya tepat di Asia Tengah antara negara India dan Tibet. Tibet ini dikenal karena budaya Buddha yang kaya dan menjadi pusat spiritualitas. Tapi Tibet pun akhirnya hilang karena dianeksasi oleh China pada tahun 1991 setelah perang Tibet-Cina. Tapi Tibet itu memiliki konflik seputar kebebasan Tibet dan pencamplokan oleh Cina masih berlangsung. Yaitu Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, melarikan diri ke India setelah aneksasi. Republik Vietnam Selatan lahir pada tahun 1955 hingga 1975. Yes, akhirnya aku sudah tahu. Ini tempatku yang aku temukan. FTP 682
Jika kalian Itu penikmat siapa? SCP, pasti kalian sudah tak asing lagi dengan foto makhluk yang Belajar satu kok ini, kamu sudah foto belajar. SCP-682 yang terkenal agresif, cerdas, dan hampir mustahil untuk dimusnahkan. Seperti yang kita tahu, kalau SCP itu adalah cerita fiksi horor, tapi anehnya, foto SCP yang satu ini terlihat sangat nyata, seolah-olah memang berasal dari dunia nyata. Dan karena foto SCP ini sangat nyata, pernahkah kalian bertanya-tanya dari manakah foto ini berasal? Di mana asal-usul makhluk aneh ini dapat kita lihat di Yahonius. Di situ disebutkan kalau makhluk aneh ini pertama kali ditemukan oleh manusia di garis pantai Halo, pada tahun 2006 yang lalu. Dan sejak pertama kali ditemukan, banyak orang berspekulasi kalau makhluk ini adalah sisa-sisa dari makhluk prasejarah. Tapi teori itu dibantah oleh para ahli dan mereka mengatakan kalau makhluk mengerikan ini adalah bangkai paus beluga besar. Alien. Beberapa tahun yang lalu di internet sempat beredar sebuah foto dan video aneh yang memperlihatkan proses autopsi makhluk yang diduga adalah alien atau saudara Elmano. Dan sejak kemunculannya pertama kali di internet, video dan foto-foto aneh ini sempat diklaim berasal dari tahun 1940 bertepatan dengan ditemukannya sisa-sisa bom di Roswell di New Mexico. Dan karena foto dan video ini sangat aneh dan akhirnya timbul pertanyaan di benak banyak orang mengenai keaslian foto dan video ini. Tapi sayangnya, meski video dan foto ini sangat realistis, foto dan video otopsi alien ini sebenarnya berasal dari sebuah video dokumenter hoax berjudul The Alien Autopsy. Dan video ini sama sekali tak ada hubungannya dengan penemuan sisa-sisa UFO di New Mexico. Dan video dokumenter hoax ini dibuat oleh seorang pengusaha bernama Ray Gentili pada tahun 1995 untuk keuntungan komersial pribadinya. Slenderman. Bagi kalian yang suka creepypasta, pasti sudah tak asing lagi dengan sosok bernama Slenderman, yaitu sosok pria kurus tinggi tanpa wajah, memiliki tentakel, dan suka menculik anak-anak ke dalam hutan. Di mana seperti yang kita tahu kalau Slenderman itu adalah makhluk fiktif, tapi anehnya terdapat dua buah foto yang sangat real menampilkan penampakan Slenderman. Di foto pertama, sosok Slenderman ini muncul di belakang sekelompok remaja, dan sedangkan di foto kedua, sosok Slenderman ini muncul di belakang sekelompok anak-anak yang sedang bermain di taman. Tapi pertanyaannya, apakah kedua foto ini memang menangkap penampakan asli sosok Slenderman? Jadi, kedua foto ini memang merupakan foto penampakan dari Slenderman. Tapi sayangnya, kedua foto ini hanyalah sebuah hasil Photoshop. Dan faktanya, kedua foto inilah yang menjadi awal munculnya creepypasta bernama Slenderman. Di mana kisah foto ini bermula pada tahun 2009 yang lalu ketika ada sebuah forum bernama Something Awful mengadakan kontes Photoshop dengan tema Create Paranormal Image. Dan di momen inilah Eric Knuth posting kedua foto Slenderman ini, dan postingannya inilah yang menjadi pemicu munculnya creepypasta bernama Slenderman. Gambar iblis. Kalian penyelam internet handal pasti pernah setidaknya sekali melihat foto ini, foto sebuah halaman buku yang ada gambar iblisnya. Foto ini sangat mengerikan karena iblis di foto ini memiliki wajah seram dengan lidah bercabang, memiliki 4 jari dengan serta posisi jongkok yang sangat mengganggu. Tapi langsung saja, dari manakah foto halaman buku ini berasal? Bagi yang belum tahu, foto iblis mengganggu ini berasal dari sebuah manuskrip tua bernama Codex Gigas yang dibuat pada abad ke-13 di Biara Benedictine Portrazite di kerajaan Bohemia alias sekarang Republik Ceko. Asal-usul manuskrip ini juga sangat unik, di mana menurut cerita yang beredar dahulu ada seorang biarawan bernama Herman telah melakukan dosa besar karena melanggar sumpah biaranya. Dan karena dosa itu, dia hanya diberi waktu 1 tahun untuk membuat manuskrip itu. Singkat cerita, sehari sebelum waktu 1 tahun berakhir, tepat di tengah malam, Herman sudah putus asa karena dia masih belum bisa menyelesaikan manuskrip yang dia janjikan. Akhirnya, karena takut dihukum mati, Herman
Herman. Kemudian meminta Lucifer untuk dibantu menyelesaikan manuskrip itu dengan kekebalan jiwanya. Dan benar saja, dengan bantuan Lucifer, Herman berhasil menyelesaikan manuskrip itu. Dan sebagai persembahan, dia kemudian menambahkan gambar iblis di dalam manuskrip itu. Tapi, setelah dianalisis oleh para ahli, manuskrip ini memang dibuat oleh seorang biarawan, tapi tidak dalam waktu 1 tahun, melainkan dibutuhkan dalam waktu 21 Suara apa tuh? dan besar kemungkinan kenapa ada gambar iblis di dalam manuskrip itu Oh, adalah coba sebagai perbandingan antara baik guys, surga dan kayaknya buruk kita iblis. sudah ada Sebenarnya masih banyak yang bisa dijelajahi dari ini. tugas ini. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cari sendiri di internet. Ya, Siluet. Tahukah jangan kalian di negara lupa Kanada yang indah ada sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa berbentuk menyerupai wajah manusia lengkap dengan bibir, hidung, dan mata. Memang jika dilihat sekilas, terutama di bagian bibirnya, siluet wajah ini mirip dengan beliau. Tapi kebanyakan orang luar beranggapan kalau wajah siluet ini mirip seperti wajah alien, lengkap dengan hiasan di kepalanya. mana ya? Meski siluet ini sangat menakjubkan, sampai sekarang masih ada beberapa orang yang berbeda pendapat mengenai asal-usul siluet ini. Misalnya, ada orang yang berargumen kalau siluet ini muncul karena proses evolusi angin dan air